Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman polisi berkuda, berjumpa lagi. Kali ini kita bertemu masih dalam suasana Lebaran, masih dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah. Maka dari itu, sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila selama polisi berkuda mengudara membuat konten video ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Oke, pagi ini saya akan bertugas, akan berangkat kerja. Tapi sebelum berangkat dinas, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu bersama teman-teman sekalian. Sambil melihat Yarakwin juga sedang diumbar di pedok. Kita akan membahas mengenai tips-tips memilih kuda untuk pemula ya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tips membeli kuda secara online. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tips memilih kuda bagi pemula. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan yang pertama bahwa setiap konten yang saya buat itu jangan jadikan sebagai satu kebenaran ya. Karena teman-teman juga tahu bahwa saya juga sama-sama pemula. Tapi jadikan video saya itu sebagai bahan untuk bertanya kepada para ahli. Jadi silakan informasi-informasi yang teman-teman dapatkan dari video-video saya silakan tanyakan lagi kepada para ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan video-video saya itu sebagai wadah untuk berdiskusi, untuk bertukar informasi. Silakan saling komentar di kolom komentar di bawah teman-teman ya, baik yang sesama pemula ataupun yang para ahli. Silakan bisa memberikan informasi-informasinya agar nanti para pemula seperti saya ini bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi gitu ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tips-tips memilih kuda bagi pemula. Ini didasarkan pada yang pertama pengalaman saya, yang kedua tentu saja dari para ahli. Karena saya juga tidak ingin menginformasikan sesuatu yang ngarang-ngarang ya teman-teman. Tidak ingin menginformasikan sesuatu yang ya saya tidak tahu dari mana asalnya. Insya Allah setiap informasi yang saya berikan itu bersumber dari pengalaman saya dan dari para ahli. Oke, yang pertama, kalau teman-teman merasa pemula belum pernah memelihara kuda, yang pertama saran dari saya, pilih kuda dengan jenis kelamin betina ya. Pilih kuda betina. Nah, seperti Yarakwin nih. Pilih kuda betina. Kenapa? Karena biasanya katanya kuda betina itu lebih kalem, lebih ya tidak terlalu agresif dibandingkan dengan kuda jantan. Apalagi kuda jantan kalau misalkan usianya usia transisi dari belok ke dewasa ya, itu ada birahi kan gitu. Nah, itu biasanya agak agresif kalau kuda jantan. Kalau kuda betina lebih kalem dia gitu. Saya juga dapat saran itu dari para ahli. Jadi kalau disurvei mungkin dari sekitar 4 orang ahli yang saya tanya, 3 menyarankan betina, 1 menyarankan jantan gitu. Karena yang satu yang menyarankan jantan ini ya tetap aja katanya, Pak, kalau misalkan betina itu pas masa birahi kadang-kadang lebih agresif dari jantan. Ada yang bertanya menginformasikan seperti itu. Tapi dari 4 orang itu 3 menyarankan betina gitu. Makanya saya juga menyarankan ke teman-teman yang belum pernah memelihara kuda, pelihara kuda betina. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih kuda jenis sandal gitu. Jadi kalau kuda jenis sandal itu lebih bandel dia, kemudian lebih daya tahan tubuhnya lebih bagus, lebih staminanya juga lebih bagus. Jadi tidak memeliharanya juga nggak ribet gitu ya, dibanding KP atau bahkan kuda G. Jadi tahan terhadap disease, penyakit itu lebih kuat ya gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih naik sedikit dari sandal, ya mungkin bisa beli kuda KP seperti ini. Kuda KP dan kuda sandal itu penanganannya tidak terlalu berbeda jauh lah gitu ya. Cuman memang kekurangannya kalau kuda sandal itu kalau untuk dipakai tunggang dia kurang enak. Langkah tunggangnya itu kurang nyaman, kurang halus dibanding kuda-kuda seperti ini. Kalau kuda KP, kuda G itu kan langkah larinya lebih halus dia. Kalau kuda sandal itu kalau untuk pemula yang belum mahir tunggang itu kurang nyaman. Itu aja sih kekurangannya. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang pemula belum pernah memelihara kuda itu pilih kuda yang usianya sudah hampir dewasa lah, sekitar 5 atau 6 tahunan gitu. Karena biasanya kuda umur 5-6 tahunan itu karakternya sudah terbentuk,
Jadi lebih kalem dia. Kalau kuda di bawah umur 5 tahun itu kan masih kategori belok. Jadi masih sebaik-baiknya belok itu masih ada nakal-nakalnya. Nah, kenapa saya membeli kuda belok umur 2 tahun nih ya Rakwin ya? Saya beli 2 tahun karena positifnya dari memelihara kuda belok itu karakternya kita sendiri yang bentuk gitu. Jadi kalau saya itu senangnya tantangannya itu pengen memelihara hewan itu dari nol. Saya sendiri yang bentuk karakternya. Kalau misalkan teman-teman beli kuda umur 5-6 tahun, kemungkinan itu kan karakternya dibentuk oleh orang lain. Jadi kalau cuman memang kepastiannya kalau udah dia jinak ya bagus gitu. Berarti kesananya tetap jinak. Kalau misalkan belum seperti ini kan kita yang bentuk sendiri karakternya. Ada tantangan tersendiri lah. Nah, teman-teman silahkan pilih mau seperti apa. Mau cari aman, memelihara kuda yang sudah terbentuk karakternya, atau seperti saya ini. Jadi tantangan untuk membentuk karakter dari awal, dari nol. Gitu. Kalau saya senangnya seperti itu. Gitu. Kalau misalkan gambling gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kuda beloknya itu karakternya baik, ya mungkin kita juga ngebentuk karakternya nggak susah. Tapi kalau kuda beloknya ada agresifnya, nah itu tantangan tersendirinya. Teman-teman bisa tidak menghandle-nya seperti itu. Kemudian yang keempat, tips memilih kuda bagi pemula, cari kuda yang sudah siap tunggang, cari kuda yang sudah terlatih di tunggang, gitu. Karena kan kita tahu kuda belok itu tidak serta-merta usia 2 misalkan 3 tahun kalau belum dilatih tunggang, belum dilatih pakai pelana, itu kan dia susah, gitu. Dia nggak mau dipakaikan pelana, nggak mau ditunggang, gitu ya. Nah, saran saya teman-teman cari yang sudah siap tunggang. Teman-teman bisa dapatkan kuda seperti itu di kuda-kuda yang biasa dipakai riding school atau di tempat-tempat wisata berkuda gitu kan. Jadi kuda-kuda di tempat seperti itu sudah biasa ditunggang. Kalau misalkan belum umur 1-2 tahun biasanya belum siap untuk ditunggang kan, jadi dia nol, belum pernah ditunggang gitu. Jadi tantangan tersendiri. Alhamdulillah saya dapat jarak Queen ini 2 tahun sudah ketika dibeli sudah sudah jinak untuk ditunggang lah, apalagi pakai pelana gitu. Alhamdulillah jarak Queen ini langkahnya juga jujur gitu. Jadi karakter jarak Queen ini jinak total lah. Yang terakhir nomor 5, meskipun ini pembuktiannya masih tanda tanya ya gitu. Saya dapat informasinya dari para ahli, mereka juga mungkin mendapatkan informasi ini ya sesuai pengalaman mereka aja ya, penglihatan mereka aja, bahwa karakter kuda itu bisa dilihat dari warnanya gitu. Kalau misalkan biasanya saya waktu awal-awal tuh mau nyari kuda yang warna pengennya bopong, gambir, itu katanya biasanya ada aja karakter agresifnya kalau kuda-kuda warna seperti itu. Napas itu kadang-kadang suka ada agresifnya gitu. Kalau warna kuda seperti ini, jeragam nih, itu katanya biasanya kalau misalkan kudanya emang bawaannya jinak, itu pasti udah jinak total kesananya gitu. Tapi kalau ada agresifnya, ada galaknya, kuda-kuda warna seperti ini biasanya ya memang bakal terbawa sampai dewasa, susah gitu. Jadi kalau kuda-kuda warna jeragam itu seperti itu. Ada juga yang menyarankan kalau pengen cari aman itu kuda yang warnanya merah gitu ya. Kalau merah itu katanya biasanya kebanyakan kalem-kalem aja kudanya, tidak banyak yang kuda warna merah tapi agresif gitu. Nah itu teman-teman sekilas informasi tentang tips memilih kuda bagi pemula gitu. Jadi ada 5 tadi, silahkan tanyakan itu kepada para ahli gitu. Teman-teman bisa nanya ke pelatih berkuda, bisa nanya ke orang yang sudah lama memelihara kuda, silahkan cross check kebenarannya informasi-informasi tersebut. Mudah-mudahan teman-teman pemula yang belum memiliki kuda, yang berniat ingin membeli kuda, bisa disegerakan, dimudahkan, dilancarkan, kemudian diberikan keberuntungan mendapatkan kuda yang tepat lah, mendapatkan kuda yang baik untuk dipelihara. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi silahkan jadikan kolom komentar di bawah ini sebagai bahan atau wadah untuk berdiskusi agar kita bisa sharing ilmu, bertukar informasi ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.